Oke, shalom. Shalom. Terima kasih atas waktu Bapak-Bapak semua telah bersedia untuk join bersama kita fellowship bersama pada sore atau malam ya di Melbourne. Ya. Em, Pertemuan kita akan dimulai oleh Nando langsung dengan doa pembuka. Mari silakan Nando. Kita langsung mulai ya. Ya, ya. Ya. Shalom, Bapak-Bapak semua. Kita akan mulai. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur buat sore malam hari ini, Tuhan. Kami mengucap syukur Kau Allah yang menyatukan kami di tempat ini. Kami rindu belajar banyak hal saat ini, Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu sikapkan kebenaran bagi kami sore malam hari ini. Serahkan Zoom ini, acara ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau disenangkan lihat apa yang kami lakukan malam ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang
percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Oh, penyembuhku, Kau satu-satunya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Great star, sing with me how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. And all will see how great is our God. And all will see how great is our God. Ya, terima kasih, Ando. Baik Bapak-Bapak semua, kita akan bersama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan oleh Bapak Bambang Nusena. Terasa kita semua sudah mengenal beliau, sangat membantu kita mendapatkan insight yang dari apa ya, sisi yang berbeda kalau kita dengar ini. Sangat-sangat membukakan buat kita semua nanti hal-hal yang baru gitu. Untuk itu kami mempersilahkan Pak Bambang untuk memulai pelayanan firman-Nya. Silakan Bapak. Ya, shalom saudara-saudara. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang buku-buku yang diklasifikasikan sebagai apokrifa. Apokrifa itu artinya tersembunyi. Banyak orang yang salah dalam memahami seolah-olah apokrifa itu disembunyikan oleh gereja. Padahal tidak seperti itu. Kitab-kitab apokrifa itu sekarang bisa diakses dengan sangat mudah dan itu bisa di online kan sekarang, bisa diikuti secara online, mulai yang namanya The Gospel of Philip, The Gospel of Mary Magdalene, The Gospel of Peter, The Gospel of Barnabas, itu tidak bisa
pungkiri, memang buku itu sering menjadi kontroversi di kalangan saudara-saudara kita. Tetapi di gereja sendiri buku itu sudah clear ditolak karena memang tidak punya nilai sejarah. Nah, lalu dari sekian banyak buku itu, nanti kita akan fokus pada satu buku yang sering menjadi sumber konflik antara kita dan saudara-saudara sepupu kita, yaitu The Gospel of Barnabas. Namun sebelum masuk ke ranah itu, kita akan bicara secara umum dulu. Apa sih kriterianya Injil itu disebut Injil yang benar, Injil yang sejati? Kenapa gereja menolak misalnya The Gospel of Peter, The Gospel of Thomas, The Gospel of Nicodemus misalnya. Bahkan kalau kita jujur, sebetulnya buku-buku itu ditolak bukan sekedar artinya perbedaan ajaran teologis yang menguntungkan atau tidak menguntungkan gereja. Pertimbangan itu sama sekali tidak ada. Jadi kalau malah kita baca, kalau sekedar klaimnya itu untung-untungan, ini misalnya lebih mendukung ajaran keilahian Kristus, yang ini lebih menolak, itu tidak ada sama sekali. Justru sebaliknya, buku-buku apokrif itu berlebih-lebihan dalam menggambarkan Yesus. Misalnya, kita bisa membaca buku yang berjudul The Gospel of Infancy. Buku itu disebut dalam bahasa Arab Injil Al-Tufuliyah. Buku itu malah mengatakan bahwa Yesus sudah bisa bicara pada waktu bayi, waktu masih di buayan ibunya. Buku yang berjudul misalnya The Gospel of Thomas itu berasal dari abad keempat. Itu malah mengatakan bahwa Yesus bisa membuat mukjizat, yaitu membentuk dari sebuah tanah liat dalam bentuk burung lalu disabda dan menjadi burung dengan sendirinya. Ada banyak yang seperti itu. Tapi kenapa justru yang dalam tanda kutip menguntungkan gereja itu malah ditolak? Karena memang itu bukan Injil. Itu dapat dikatakan sebagai buku-buku yang tidak punya nilai sejarah. Nah, saudara-saudara, bukti pertama tentang Injil itu adalah otentisitasnya, persebarannya, akurasinya, persebaran naskahnya yang begitu banyak sekali jumlahnya, bahkan ribuan. Seorang bisa dengan mudah membandingkan misalnya buku Aristoteles yang sama sekali tidak pernah diragukan. Padahal Aristoteles hidup pada abad ketiga sebelum Masehi. Dan naskah tertuanya itu ditemukan tahun 1300. Berjarak atau time gap-nya itu 900 tahun. Dan naskahnya cuma 7. Tulisan misalnya seorang yang bernama Natural History, itu naskahnya jumlahnya juga hanya 7. Ada banyak tulisannya Plato misalnya, tetralogis dari Plato itu berjarak 900 tahun, jumlah naskahnya hanya 7. Sementara Perjanjian Baru hanya yang berjarak, ada yang berjarak hanya belasan tahun. Misalnya Papirus 66 itu hanya berjarak 24 tahun dari kematian Rasul Yohanes di Efesus dengan naskah tertuanya yang ditemukan tahun 120 Masehi. Sekarang tersimpan di Biblika Bodmeriana di Jenewa. Jadi dari pertama persebaran naskahnya, akurasinya, kekunoannya, itu tidak ada yang menandingi Perjanjian Baru. Ini misalnya contoh dari naskah P52 yang bahkan lebih tua dan satunya P66. Jaraknya hanya 18 tahun dari kematian Rasul Yohanes penulisnya.
Sementara papirus 66 tadi saya sampaikan jaraknya 24 tahun. Jadi sebelum kita memiliki naskah-naskah yang lengkap dalam bentuk buku berjilid atau disebut kodek, misalnya kodek Vatikanus dari tahun 325, kodek Alexandrinus dari tahun 350, kodek Vatikanus dari tahun 350, kita memiliki naskah-naskah yang usianya hanya berjarak puluhan bahkan belasan tahun. Nah, saudara-saudara juga bisa melihat bahwa kalau di dalam naskah dari abad kedua awal itu memakai huruf yang berbeda dengan huruf yang dipakai di dalam abad keempat, ya. Studi ini pun dikembangkan dengan yang namanya paleografi. Dari bentuk hurufnya itu kita bisa mengenal itu naskah dari abad keberapa. Yang jelas semuanya bisa dipertanggungjawabkan akurasinya. Nah, pertimbangan lain yaitu successio apostolik. Artinya apa? Kesinambungan mata rantai yang tak terputus dari para rasul. Misalnya, ini ditekankan oleh gereja kuno, di mana Santo Irenaeus, Uskup Lyon, itu meninggal tahun 202, mencatat tentang pentingnya siapa yang melantik, siapa yang mentahbiskan guru-guru palsu itu, yang memperkenalkan kitab-kitab yang palsu itu. Sementara dia yang adalah muridnya Polikarpus yang wafat tahun 156 dan Polikarpus muridnya Rasul Yohanes, itu jelas memiliki mata rantai. Sekalipun saya tidak pernah bertemu dengan Bung Karno karena zaman saya berbeda, namun ketika saya menulis buku Religi dan Religiositas Soekarno, buku saya itu diberi kata pengantar oleh Mas Guruh yang anaknya Bung Karno, dibaca oleh Bu Megawati, dibaca oleh Ibu Hartini, istrinya Bung Karno, dibaca oleh sahabatnya Bung Karno, Mr. Nakajima di Tokyo. Jadi sekalipun saya bukan saksi mata, tetapi saya memiliki mata rantai yang bersambung dengan saksi mata. Sehingga apa yang dikatakan Irenaeus itu luar biasa. Dia mengatakan bahwa kami dapat memberikan daftar dari mereka yang diangkat oleh penilik jemaat, oleh para apostel, para rasul. Begitu juga mereka yang menggantikannya hingga zaman ini. Lalu dia menyuruh bandingkan, coba para bidat yang memperkenalkan Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Yudas, dari mana mereka itu? Dari mana mereka datang? Siapa yang mentahbis mereka? Dari rasul siapa dia bisa membuktikan kesinambungannya? Sama sekali tidak ada. Nah, ini salah satu yang mungkin agak awam dipahami oleh gereja-gereja modern, gara-gara ungkapan Luther sola scriptura itu dipahami secara letterlek, ya, sehingga semua data-data sejarah di luar Alkitab pada itu sejaman itu dibuang ke tong sampah. Akibatnya apa? Gereja kebingungan atau kesulitan untuk bagaimana menjelaskan akurasi kitab suci itu. Karena kalau sekedar mengutip ayat, orang lain, agama lain juga punya ayat yang seperti itu. Nah, makanya karena tidak ada kesinambungan itu, para penulis buku-buku bidat seperti Injil Yudas, Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Maria Magdalena itu tidak berani membuktikan klaimnya. Setelah para rasul mati, baru mereka berani membuat buku yang dinamakan Injil yang di atas namakan para rasul karena tidak bisa di cross check. Tapi sekalipun para rasul itu sudah wafat, kan muridnya masih ada, murid dari muridnya rasul masih ada. Jadi misalnya sekarang ada buku yang beredar di Mesir, judulnya katakanlah misalnya Injil Thomas. Misalnya. Lalu kalau menggunakan cara Irenaeus untuk membuktikan kamu diangkat oleh siapa, kamu muridnya siapa, di mana buku yang namanya Injil Thomas pernah beredar, bisa di cross check dari siapa, sebab muridnya Thomas masih hidup, murid dari muridnya Thomas masih hidup.
Bisa di-cross-check apa benar itu ditulis oleh Yohanes, yang namanya Wahyu Yohanes yang ditolak oleh gereja. Beredarnya di mana? Misalnya beredarnya di wilayah Turki, Asia Kecil. Kira-kira tahun 150. Itu Polikarpus masih hidup. Polikarpus itu muridnya Yohanes. Pernah nulis buku apa tidak? Katakanlah kepada Polikarpus, apakah gurunya pernah mengajarkan bahwa selain menulis kitab Injil, 3 surat kitab Wahyu, Yohanes juga menulis buku yang lain lagi, kisah Yohanes. Oh, tidak pernah ada. Misalnya itu. Maka untuk menghindari cross-check dari penelitian sejarah itu, biasanya buku-buku apokrif atau buku-buku palsu itu menulis ini ajaran rahasia. Misalnya inilah rahasia wahyu yang dikatakan oleh Yudas, oleh Yesus dalam percakapannya dengan Yudas seminggu sebelum kematiannya. Bagaimana cross-check-nya? Wong Yudas sudah gantung diri. Dan sengaja ketika saksi mata sudah mati, dia menggunakan nama-nama dari para saksi mata. Begitu juga Injil Thomas, maknanya sama. Inilah Injil yang hanya diberitahukan secara rahasia kepada Thomas yang disebut Didimus, kembaran Sang Kristus. Karena untuk apa? Ocehan-ocehan orang sesat ini, kata Irenaeus, dilakukan karena untuk menghindari cross-check secara historis. Nah, itu saudara-saudara, makanya munculnya buku-buku palsu itu sangat mudah ditandai. Kemudian kalau lihat secara kronologi sejarah, kita bisa melihat 27 kitab perjanjian baru itu sudah ditulis sebelum abad pertama. Patokannya bagaimana? Karena Rasul Yohanes, penulis kitab Wahyu, itu wafat tahun 96 Masehi. Berarti bukunya, termasuk Injilnya, termasuk surat-suratnya harus ditulis sebelum tahun 96. Maka patokan yang biasa disepakati para ahli sekitar tahun 90. Itu buku-buku yang paling akhir dari catatan yang ditulis oleh Yohanes. Nah, lalu buku-buku itu sudah dikutip, misalnya buku katekisasi tertua gereja yang ditulis tahun 90 Masehi. Misalnya itu Didache. Didache itu bukan Alkitab, dan yang nulis Didache itu ya tidak untuk tandingannya Alkitab, tapi itu buku katekisasi yang beredar di wilayah Antioquia, Syria pada tahun 90 Masehi. Jelas di situ ada kutipan Injil Matius, ada kutipan Injil Lukas, ada kutipan Injil Matius tentang 2 jalan, jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Ada kutipan Injil Matius tentang cara puasa, bahkan doa Bapa kami. Lalu bukti naskah. Naskah tertua yang menyebut kanonisasi Alkitab sudah dilakukan oleh gereja kira-kira tahun 170 Masehi, yang sekarang dikenal dengan fragmen Muratori. Dari fragmen Muratori itu kemudian dikutip oleh para bapak-bapak gereja awal yang muridnya rasul-rasul yang disebut Apostolic Fathers, misalnya Ignatius dari Antioquia yang wafat tahun 107. Dia hanya berselisih waktu 11 tahun setelah wafatnya gurunya, yaitu Yohanes anak Yebedeus, wafat tahun 96, yang namanya Ignatius dari Antioquia wafat tahun 107 Masehi. Dari Ignatius itulah kita mengenal istilah aku percaya akan satu gereja yang kudus dan am. Am itu bahasa aslinya Katolik. Gereja yang mencakup baik Yahudi maupun bukan Yahudi, baik Goyim maupun Yehudim, baik Duis maupun Goyim, kira-kira seperti itu. Sampai hari ini istilah itu kita pertahankan, baru nantinya Konsili Kartago meneguhkan itu abad keempat, tapi sejak abad kedua sudah ada. Kanonisasi itu sudah ada, hanya belum merata di seluruh gereja. Jadi jangan kita hanya memotong abad keempat, kemudian kanon Muratori, catatan bapak-bapak gereja yang diajar oleh para rasul sendiri tidak kita kutip. Itulah yang dimainkan oleh tetangga sebelah kita untuk selalu mencari celah untuk melakukan penyerangan terhadap Alkitab. Nah, sekarang bagaimana dengan buku yang disebut Injil Barnabas? Bapak Ibu bisa perhatikan 2 buku ini.
Ini terjemahan bahasa Indonesia. Yang pertama terbit itu dari terjemahan bahasa Inggris yang dilakukan oleh Rahnib MBA, The Gospel of Barnabas, terjemah Injil Barnabas, yang diterbitkan oleh penerbit Bina Ilmu Surabaya. Itu diterjemahkan dari bahasa Inggris yang diterbitkan oleh Aisyah Bawani Wakaf di Karachi, Pakistan. Satunya Injil Barnabas, penerbit Darus Segaf dan PP Alawi Surabaya. Itu diterjemahkan dari bahasa Arab, dan naskah Arab Injil Barnabas itu dibawa pertama kali oleh Profesor Ahmad Salabi dalam kunjungannya sebagai guru besar untuk Universitas Al-Azhar dalam kerjasamanya dengan IAIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta sekitar tahun 1970-an. Nah, tapi ada nuansa ketidakjujuran dari para penerbit dalam bahasa Indonesia itu. Misalnya ini, saya pada sebelum pandemi ya, itu diundang oleh IAIN Salatiga, dan ini disaksikan oleh para ahli agama, dan itu sesungguhnya luar biasa karena IAIN sudah memahami bahwa Injil Barnabas itu tidak layak diangkat dalam sebuah dialog lintas agama. Karena tidak mungkin dialog yang jujur harus dibangun di atas dasar kebohongan. Maka seminar nasional itu disampaikan di IAIN Jogja dengan pembicara saya dan satunya dari pihak Islam. Judulnya Problematika Injil Barnabas. Jadi mungkin itu adalah salah satu hasil dari ketekunan saya juga, karena sejak saya masih mahasiswa, begitu saya terima Kristus, buku pertama yang saya tulis itu Telaah Kritis Injil Barnabas yang diterbitkan oleh Yayasan Andi Yogyakarta. Lalu saudara-saudara kita bisa melacak, kalau buku dari abad keempat saja kita tolak, kalau buku dari abad ketiga seperti Injil Yudas saja kita tolak, apalagi Injil Barnabas dari abad pertengahan. Tentu lucu kalau kita menerima buku yang tidak punya nilai sejarah sama sekali. Jadi mula-mula awal tersiarnya buku yang disebut Injil Barnabas itu tahun 1715. Adanya buku yang berjudul The Gospel of Barnabas itu disebut pertama kali dalam bukunya Bernard de Lamoni dalam majalah yang diterbitkan di Paris, Menagiana, volume keempat. Kira-kira 3 tahun kemudian, John Toland menulis Nazarenes of Jewish, Gentile and Mohammedan Christianity. Dia mengatakan bahwa Injil Barnabas itu tidak pernah dipublikasikan sebelumnya di antara orang Kristen. Injil ini diterima oleh John Toland dari Kramer Amsterdam. Lalu tahun 1734, George Sale dalam terjemahan Al-Quran bahasa Latin, dia mengisahkan adanya kabar burung penemuan buku ini dari naskah bahasa Spanyol oleh orang yang bernama Mustafa de Arande. 1738 naskah Injil Barnabas ini dipindahkan dari Prusia ke perpustakaan Wina hingga sekarang. Lalu ini seluruhnya yang menjadi terjemahan modern itu asalnya dari tahun 107. Injil Barnabas pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Inggris bilingual dengan huruf Italia, bahasa Italia, oleh Lonsdale dan Laura Rack. Buku ini yang menjadi babon dari seluruh terjemahan baik Arab maupun bahasa Urdu, bahasa Indonesia, bahasa lain di seluruh dunia ini, terutama yang mereka membaca bahasa Inggris. Tapi sebelumnya, karena tadi saya sampaikan ada 2 terjemahan yang sangat terkenal di Indonesia, satunya Rahnib itu yang diterjemahkan dari bahasa Inggris, satunya Abu Bakar Basmilah yang diterjemahkan dari bahasa Arab. Setahun setelah munculnya terjemahan buku bilingual Itali-Inggris, bahasa aslinya kan bahasa Itali, lalu diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Tuan dan Nyonya Rack tadi pada tahun 1908 ya.
Itu kemudian buku ini diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh seorang intelektual gereja Koptik Ortodok namanya Khalil Sa'adah. Ketika saya menulis buku ini, saya memiliki semua dokumen itu dari naskah aslinya. Tidak hanya sekedar menulis dari sumber sekunder, karena pada zaman saya masih mahasiswa tahun 90-an, itu belum ada internet, belum ada Google. Saya harus melacaknya dari satu perpustakaan ke perpustakaan yang cukup langka pada waktu itu. Nah, kemudian siapa yang pertama kali memperkenalkan buku ini? Menurut introduction dalam bahasa Spanyol itu seorang yang bernama Fra Marino. Katanya, ini dongeng burungnya begitu. Dia menemukan sebuah buku bersampul kulit bertinta emas di perpustakaan Paus Sixtus ke-8 tahun 1595, tahun yang sama dengan kopi mulai masuk Indonesia. Zamannya VOC itu tahun 1595, kopi masuk Indonesia. Ini kenapa saya sejajarkan dengan masuknya kopi, supaya Anda tidak menyamakan buku ini dengan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan keagungan kitab suci Perjanjian Baru. Ia membacanya diam-diam, katanya si kabar burung tadi. Ternyata dia menjumpai sebuah teks di mana ketika Adam dan Hawa terusir dari surga, menemukan ungkapan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ternyata katanya buku itu Injil Barnabas, dan kemudian Fra Marion mencurinya. Lalu berdasarkan buku itu dia masuk Islam. Alhamdulillah. Buku ini diterjemahkan dalam bahasa Spanyol oleh orang yang namanya Mustafa de Arandi. Ternyata Mustafa de Arandi itu juga orang yang sama yang namanya Fra Marino. Dan itu tampak dari bahasa yang digunakan, naskahnya dari zaman yang sama, bentuk tulisan coretan-coretan dalam bahasa Spanyol dalam Injil berbahasa asli Itali itu juga sama tulisannya, sehingga orang menduga ini penulis yang sama, menulis satunya nulis karangan yang namanya The Gospel of Barnabas, dia pakai nama lain menerjemahkan tulisannya sendiri dalam bahasa Spanyol. Kenapa sampai begitu dendamnya kepada gereja? Karena waktu itu gereja Katolik melakukan politik yang namanya inkuisisi. Dan yang menjadi korban adalah orang Yahudi dan orang Islam di Spanyol, khususnya warga dari marga Morisco dan Morino. Dan keduanya itu dari kalangan Yahudi dan Islam. Setelah dia masuk Katolik secara terpaksa, lalu dia lulus sampai sekolah di seminari, namun hatinya tetap beragama Islam. Sampai dia berkesempatan melampiaskan dendamnya untuk menulis buku yang berjudul The Gospel of Barnabas. Nah, inilah naskah aslinya, saudara-saudara. Yang di sebelah kanan itu dari tahun 1907 yang diterjemahkan dari bahasa Itali, dan bahasa Itali itu sebenarnya karangannya Fra Marino tadi, lalu diterjemahkan oleh Tuan dan Nyonya Rak dalam bahasa Inggris, terbit pertama kali di Oxford 1907 dengan judul The Gospel of Barnabas. Lalu karena tanggung jawab ilmiahnya, Tuan dan Nyonya Rak itu selain membuat terjemahan dalam bahasa Inggris berdampingan dengan bahasa aslinya Italia, dia juga menulis telaah kritis yang membuktikan kepalsuan Injil Barnabas. Telaah kritis dari aspek sejarah, dari aspek bahasa, dari aspek situasi sosiologis, geografis, di mana yang semestinya when down to Kapernaum ditulis when up to Kapernaum, padahal Kapernaum itu kota pesisir, dan macam-macam. Tetapi ketika buku ini, terjemahan ini diterbitkan ulang dalam bahasa yang sama, bahasa Inggris, terbitan Aisyah Bawani Wakaf di Pakistan, catatan-catatan kritis yang membuktikan kepalsuan buku ini dibuang oleh penerjemah, oleh penerbit di Karachi. Jadi artinya apa? Penerbit Muslim yang menerbitkan buku ini tahu kalau itu buku palsu.
Tapi karena buku itu digunakan untuk mendukung takiyahnya, bohongnya untuk melawan iman Kristen, maka dia tidak peduli buku itu adalah buku palsu. Untunglah masih banyak orang Muslim yang jujur, seperti IAIN Salatiga yang pernah mengundang saya. Artinya bahwa mereka tidak mau menggunakan naskah palsu untuk berdialog dengan saudara sebangsanya yang beriman Kristen. Nah, inilah Injil Barnabas di dalam bahasa Arab yang tadi saya sebut dari terjemahan Khalil Sa'adah. Setahun setelah naskahnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Tuan dan Nyonya Rak. Judul bukunya adalah Muqaddimah Injil Barnabas, karya Dr. Khalil Sa'adah, diterbitkan oleh Al-Manar, Maktabah Al-Manar Qahirah, kota Kairo. Tapi menarik juga, buku ini dulu disimpan ya di perpustakaan Dominikan di Kairo. Saya mendapatkan buku ini juga dari perpustakaan Dominikan di Kairo. Itu di tangan oleh seorang Islam muluk yang sangat terkenal, yang bukunya juga baru diterbitkan oleh Canisius, yang menggeluti dunia Islam dan dialog antaragama, namanya Profesor Kanawati. Orang Mesir menyebutnya Profesor Anawati. Tapi ketika buku ini dipinjam oleh Profesor Rashid Ridha, juga kemudian diterjemahkan dalam diterbitkan oleh Al-Manar dalam bahasa Arab. Catatan kritis yang dibuat oleh Khalil Sa'adah yang membuktikan kepalsuan Injil Barnabas juga dibuangnya. Lalu buku bahasa Arab yang sudah dibuang catatan kritis yang membuktikan kepalsuan buku inilah yang kemudian diperkenalkan untuk pertama kali oleh Profesor Ahmad Salabi, guru besar Al-Azhar Mesir, dalam kunjungannya ke Indonesia. Dan sejak saat itu buku yang namanya Injil Barnabas diterjemahkan dan laris manis di Indonesia, saudara-saudara. Padahal penerjemah awalnya itu oleh sarjana Kristen semua. Yang di barat itu Tuan dan Nyonya Rak itu adalah seorang Anglikan yang ngerti kalau buku itu palsu. Maka dia terjemahkan demi tanggung jawab ilmiah. Begitu juga penerjemah pertamanya dalam bahasa Arab itu sarjana Kristen Ortodok Koptik. Tapi ketika buku itu di tangan oleh orang yang tak bertanggung jawab, justru akhirnya ketulusan untuk menerbitkan buku itu disalahgunakan dengan membuang catatan-catatan kritis, selalu digunakan sebagai alat propaganda di Indonesia, secara khusus juga di Pakistan. Nah, saudara-saudara, fakta berikutnya, para polemikus itu sering mengemukakan bukti katanya bahwa The Gospel of Barnabas itu sudah disebut dalam Decretum Pseudo-Gelasianum yang berasal dari abad ke-6 Masehi. Sebagai bukti katanya buku ini sudah dikenal di abad ke-6 katanya. Nah, tapi sesungguhnya kalau kita lihat ya, dalam daftar yang ditulis buku-buku yang tidak diakui oleh gereja Katolik saat itu, zamannya Paus Gelasianus, tapi sebetulnya buku ini beredar lebih kemudian, maka disebut Pseudo Gelasian. Itu ada satu karya yang memakai nama Barnabas, yaitu Epistle of Barnabas. Tapi Epistle of Barnabas itu tidak sama dengan Gospel of Barnabas. Epistle of Barnabas itu termasuk buku-buku yang bukan Alkitab, yang dimasukkan dalam Kodeks Sinaiticus. Tapi kenapa dimasukkan di Kodeks Sinaiticus? Orang tanya kepada saya, itu bukan berarti Kodeks Sinaiticus mengakui Epistle of Barnabas itu sebagai Alkitab. Tidak. Lalu saya bandingkan, kamu kalau ke gereja GPIB, Alkitab dan Kidung Jemaat dijilid jadi satu, bukan berarti Kidung Jemaat itu termasuk Alkitab kan? Kira-kira seperti itu. Dan apalagi isinya Epistle of Barnabas itu juga beda dengan Gospel of Barnabas. Epistle of Barnabas itu isinya adalah buku ajaran gereja mula-mula agar orang Kristen tidak lagi kembali kepada
ritus-ritus Yahudi yang sifatnya itu adalah legalistik, legalisme Yahudi. Misalnya penekanan pada perayaan Sabat, misalnya tentang penekanan pada pemaksaan hukum Musa, khususnya hukum kosher misalnya dalam gereja mula-mula, dan itu ditulis tahun 90-an Masehi ketika para rasul masih hidup. Jadi artinya memang itu bukan termasuk Injil, tapi termasuk tulisan apostolik di luar Injil seperti Didake tadi. Itu bukan buku palsu, bukan buku apokrif, itu adalah buku teologi gereja mula-mula. Lalu yang kedua, dari 60 daftar itu juga ada nama yang disebut The Act of Barnabas. Satunya nomor 18, satunya nomor 24. Di Act of Barnabas itu nggak disebut langsung di buku ini, tapi disebut dengan nama Gospel of Barnabas. Rupanya penulis dari Decretum Gelasianum itu salah sebut. Mestinya disebut Act of Barnabas, kisah Barnabas, tapi disebutnya dengan Gospel of Barnabas. Jadi salah dalam mendaftarkan. Buktinya apa? Isinya kisah Barnabas abad ke-5 ditulis, maupun isinya Epistle of Barnabas akhir abad pertama ditulis, sama-sama tidak mendukung isinya buku yang disebut Injil Barnabas ini. Misalnya, The Act of Barnabas, kisah Rasul Barnabas. Perhatikan, Santo Barnabas sendiri tidak pernah menulis Injil. Bahkan perannya yang sangat besar di dalam penginjilan yang dilakukan di Pulau Siprus itu diakui oleh negara itu. Sehingga pernah diterbitkan perangko dengan gambar khusus Rasul Barnabas, dan juga ada satu gereja ortodoks Yunani yang didirikan untuk menghormati Rasul Barnabas di Pulau Siprus. Itu intinya. Tapi apakah itu ada kaitannya dengan teks kisah Rasul Barnabas dari abad ke-5? Ada. Kira-kira tertulis begini di dalam buku itu, Barnabas meninggal di Pulau Siprus dengan kitab Injil karyanya di atas dadanya. Ini terjemahan Abu Bakar Basmelah. Tetapi buku ini sesungguhnya juga palsu. Keterangan ini mestinya teksnya itu jenazah dari Rasul Barnabas diketemukan di Pulau Siprus dengan Injil Matius berada di atas dadanya. Kata Matiusnya dibuang, diganti dengan katanya, seolah-olah penerbit Muslim tadi mau membuktikan bahwa Barnabas menulis Injil. Padahal dalam naskah aslinya ditulis jelas-jelas The Gospel of Matthew, Injil Matius yang berada di atas jenazah, dada jenazah Rasul Barnabas. Ini pun sesungguhnya cerita kesalehan dari abad ke-5. Munculnya kira-kira 400 tahun lebih setelah peristiwa. Jadi bisa bernilai atau tidak bernilai sejarah itu tergantung daripada asal-usul buku ini dari tahun berapa. Dan tentu kalau ada gereja yang menolak keabsahan The Act of Barnabas itu tidak ada salahnya. Karena buku itu munculnya 4 abad setelah peristiwanya. Namun artinya apa? Benar atau tidak buku yang namanya Kisah Rasul Barnabas, yang jelas isinya tidak mendukung buku yang judulnya juga dinamakan Barnabas, yaitu The Gospel of Barnabas. Nah, sekarang kita bisa membuktikan isi buku itu sendiri berbicara tentang kepalsuannya. Misalnya, pada pasal pertama buku itu tertulis, Barnaba apostolo di Yesu Nazareto chiamato Cristo. Yang artinya itu adalah Barnabas, the Apostle of Jesus of Nazareth, yang disebut dengan Kristus. Pada ayat 96 dikatakan, aku bukan Mesias. Tidak mungkin seorang yang hidup di abad pertama Masehi tidak mengerti bahwa kata Yunani Kristos itu sama dengan kata Ibrani Hamasia. Ini bukti pertama. Ya, teksnya sudah saya cantumkan pendahuluannya yang atas itu. Pero Evangelio di Yesu chiamato Cristo, yang di bawahnya itu Barnaba apostolo di Yesu chiamato di Yesu Nazareto chiamato Cristo.
Apalagi ketika menulis huruf S itu double 2. Itu kecenderungan orang Itali yang native speaker Spanyol. Jadi akhirnya kita tahu bahwa ada latar belakang Spanyol dari gospel ini. Kemudian pasal 20. Maka pergilah Kristus ke Galilea, turunlah ke sebuah perahu untuk berlayar ke kotanya Nazaret. Nazaret itu kota di atas bukit, tidak mungkin itu dicapai dengan sebuah kapal atau sebuah perahu. Lalu yang kedua, naiklah dia ke Kapernaum, went up to Kapernaum. Seraya pula ia mendekat dengan negeri itu. Mestinya bukan went up, bukan so'ida ila Kapernaum, tetapi went down to Kapernaum. Nah, pasal 82. Sesudah doa malam, murid-muridnya mendekat. Kemudian Kristus bersabda, malam ini tepat waktunya bagi Mesias. Utusan Tuhan itu akan menjadikan tahun Yobel yang dirayakan tiap-tiap tahun. Sekarang ini akan jatuh 100 tahun. Kenapa 100 tahun? Karena terminus per quem, masa paling awal penulisan buku palsu ini, ketika seorang Bonavicius, ya Pop Dominicius ke-8 itu mengubah dari Yobel yang semestinya 50 tahun menjadi 100 tahun. Jadi itu paling awal. Jadi ini buku karya dari abad pertengahan. Padahal menurut Imamat pasal 25 ayat 8 dan 55, Yobel itu 50 tahun, bukan 100 tahun, bukan 25 tahun seperti yang pernah ditetapkan oleh Pope Paulus II 1470 dan seterusnya. Rupanya ketika Pope Sixtus kelima merayakan Yobel belum waktunya. Nah, itulah kemudian diprotes oleh orang yang menulis buku ini karena memang dia tidak memahami dengan baik buku Taurat, khususnya Imamat pasal 25 ayat 8 sampai dengan ayat 55. Yang lebih serius lagi, buku Gospel of Barnabas itu bertentangan dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena Al-Quran dengan jelas mengatakan Al-Masih itu gelar dari Nabi Isa alaihissalam. Jadi disebutkan di sana bikalimati min usmuhul Masih Isa bin Maryam. Firman daripadanya namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Padahal dalam Gospel of Barnabas gelar ini diterapkan untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi buku ini jelas bertentangan dengan ayat Al-Quran sendiri. Nah, itulah beberapa presentasi saya, saudara-saudara. Kiranya apa yang saya sampaikan itu semakin memudahkan kita untuk memahami mana buku-buku yang apokrif, mana buku-buku yang bersifat kanonik. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Bambang atas sharingnya pada sore malam hari ini buat kita semua. Banyak mendapat insight yang baru tentang Injil Barnabas buat kita. Mungkin kita buka ini ya, sesi tanya jawab. Kita sambil cari. Apa ada yang mau ini? Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Kami persilakan. Ya, boleh saya tanya ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Bambang atas ininya sih. Saya udah pernah baca juga sih, pernah dengar juga. Saya juga sering berdebat juga dengan Muslim itu masalah teks Barnabas ini. Saya bilang itu abad ke-16 ke-17 mereka bilang Barnabas itu sudah ditemukan di abad ke-4. Apa maksudnya kali yang dimaksud ini adalah itu ya, surat Barnabas kali ya?
Sehingga Enggak, mereka itu salah mengklaim sebut. Salah salah. sebut mesti itu dokumen yang tadi saya munculkan. Namanya itu adalah Dekret Pseudo Gelasius. Dekret itu disebut pseudo karena tidak akuratnya. Terlebih-lebih bahwa ungkapan Gospel of Barnabas itu disebut sebetulnya yang dimaksudkan itu adalah the act of Barnabas. Jadi Iya, kisah Barnabas. Jadi ketika menghadapi seperti itu kita mesti cross check lagi isinya dua buku itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan Gospel of Barnabas. Itu ya iya, kira-kira. iya, iya. Secara singkat sih memang yang di Vatikanus di apa itu eh, Codex Sinaiticus itu kan memang ada tertulis itu ya. Memang saya baca sih itu bukan kayak abad 16 isinya sih memang. Itu buku katekisasi gereja itu sampai sekarang di gereja ortodok dipakai buku itu. Oh, masih ya. Masih dipakai tapi bukan bukan sebagai firman Tuhan, itu buku catatan gereja mula-mula. Jadi itu Ya. disebut sebagai The Apostolic Fathers. Tulisan-tulisan yang berasal dari murid-muridnya para rasul. Itu bukan Alkitab, sampai sekarang itu dipakai di gereja timur. Di gereja Hmm. timur dan barat dipakai. Isinya sama sekali ya sama dengan gereja, tidak ada hubungannya dengan gospel. Ya mungkin maksudnya mungkin muslim-muslim itu ngarahnya ke sana kayaknya ya. Kenapa? Ya itu tadi mereka mengklaim bahwa kitab Barnabas itu udah ada di abad keempat. Maksudnya Ya, itu kali itu salah. kali ya. Itu salah ya, Ya itu pasti salah. salah. Dan itu maksudnya bukan gospel of Barnabas. Kan naskahnya semua bisa di cross check. Tidak ada Mm-mm. satu pun kutipan. Jadi gini, kalau sebuah dokumen itu mengklaim berasal dari masa kuno, kan kutipannya ada, sekalipun dokumennya itu hilang misalnya. Iya betul betul. Itu, itu Iya, banyak yang dicontohkan seperti itu. iya baik baik. Mm-mm. Makasih Pak Iya, Bambang. sama-sama. Ya. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ada Ya, lagi? silakan. Silakan. Bawain. 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 Angkat. Saya mau nanya nih Pak Bambang. Ya, silakan, Pak. Mohon maaf ini di luar yang kita bicarakan. Kan saya nonton program YouTube namanya Login ya Pak. Kan selama ini sebagai orang Kristen kita disalahkan selalu ingin merubah keponakan kita untuk ganti agama. Tapi Pak Rudi, sebentar Pak Rudi. Kalau yang ini kan karena kita live nanti ini, kalau yang kritikal ya, jangan ditanya di sini. oke, ya udah. Ya, karena Jadi. kan nanti ini live nanti kitanya kena, Pak Bambangnya juga kena. Oke, Ya, WA aja kalau mau WA tahu kan nanti saya kirim WA punya Pak Bambang. oke. Kritikal Thank you. nggak? Kritikal nggak? Kalau nggak ketik aja Enggak, deh. Pak Rudi ketik dulu nanti kita baca. Nanti kalau ah, memang nggak kritikal kita tanyakan. enggak, cuman Ketik aja masalahnya Pak. nggak kritikal juga sih, Ko William. Cuman kita kan sebagai orang Kristen dipersalahkan ingin Kristenisasi. kristenisasi. Tapi kalau saya lihat program acara itu malah kebalikan ya. Mereka ingin menjadikan orang-orang Kristen tuh mualaf. Ya udah, jangan usah tanya dulu. Ya itu Itu sensitif nggak? sensitif. Itu Sensitif. Ya Kalau itu udah ya nggak perlu dijawab. ketik aja Pak Rudi, coba ketik nanti ya. Ketik di Kita mana? nanti Di chat. di chat ya. Oh, Oke, nanti kita oke. kalau memang kita Mohon lihat maaf. ya. Oke. Ya. Nanti di Melbourne kita ngopi-ngopi aja sama Pak Bambang. Siap ya. Ya, ini kalau saya ada pertanyaan Pak Bambang, itu ada titipan pertanyaan terutama dari umat Katolik. Mereka bertanya, kenapa kitab Alkitab Katolik dan Protestan itu berbeda? Kalau Protestan kan ada 39 kitab, sedangkan Katolik ada 44 ya kalau nggak salah ya. Nah, itu yang dipertanyakannya, kenapa bisa berbeda? Ya, terima kasih Pak William. Ya.
sebetulnya kalau bicara tentang kitab suci Katolik, Protestan, Ortodoks itu sama, tidak berbeda. Mm. Kitab suci kita itu kan Perjanjian Baru, jumlahnya 27 sama. Tidak ada bedanya. Kalau untuk Perjanjian Lama itu kan kitabnya Yahudi sebetulnya. Mm. Yahudi yang diwarisi oleh gereja. Jadi gereja itu ya sebelum muncul itu kan memakai kitab suci yang sama dengan kitabnya Yahudi. Nah, kitab itu yang berbeda antara Yahudi di Alexandria, Yahudi diaspora dengan Yahudi yang berada di Israel. Nah, orang Yahudi yang di Israel itu mendasarkan 39 kitab itu yang disebut Hebrew Bible itu berasal dari Konsili Yamnia. Itu tahun 90 Masehi baru. Sementara yang orang Yahudi diaspora itu mendasarkan kitabnya pada kanon Alexandria yang disebut Septuaginta. Nah, dalam Septuaginta buku-buku yang dimasukkan dalam kanon Katolik dan Ortodok itu ada. Misalnya Yesua bin Sirak, 1 dan 2 Makabe, kebijakan Salum. Halo, yo. Dengan Deuterokanonika, gereja tidak berubah imannya. Satu contoh misalnya, dari mana dengan penahbisan bait suci, perayaan penahbisan bait Allah itu disebutkan dalam Yohanes pasal 10 ayat 22 di mana Yesus hadir di sana. Itu tidak ada dalam kitab Taurat, tidak ada dalam kitab nabi-nabi, tidak ada dalam 29 kitab. Adanya ada di Deuterokanonika. Jadi Deuterokanoni mencatat masa intertestamental, masa antara dua perjanjian baru dan perjanjian lama dalam kanon Ibrani. Kita tidak tahu apa-apa tentang sejarah Israel abad kedua sebelum Masehi, penemuan Laut Mati tanpa Deuterokanonika. Satu contoh, kita di Alkitab Perjanjian Lama tidak tahu apa-apa tentang adanya Parisi, Saduki, nggak ada kan di Perjanjian Lama. Tapi di Perjanjian Baru ada. Namun di Perjanjian Baru langsung ada. Bagaimana sejarahnya munculnya sekte Parisi, sekte Saduki itu di masa Deuterokanonika. Makanya sekarang ini beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu antara Katolik dan Protestan itu kan saling menyerang. Kalau sekarang kan enggak. Lembaga Alkitab dengan pendekatan noikomenis menerbitkan dua-duanya. Kalau yang Katolik ditulis Alkitab di tengah-tengahnya Deuterokanonika. Yang Protestan tanpa Deuterokanonika. Tapi diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang notabene bukan Katolik. Dan ini menarik, ya. Itu satu. Kedua, kalau orang Katolik menyebut Deuterokanonika, apa artinya Deuterokanonika? Deutero itu dua, kedua. Kanonika itu kanon, jadi kanon yang kedua. Nah, sementara ada kanon yang kedua, berarti ada kanon yang pertama, yang disebut protokanonika. Protokanonika itu jumlahnya 39, sama dengan Protestan. Deuterokanonika itu kanon kedua. Di Protestan tidak menyebutnya kanon, tapi menyebutnya intertestamental book. Buku di antara dua perjanjian, tapi dihargai juga, dihormati juga. Misalnya ada dari gerakan-gerakan Protestan yang menyebut itu devotional book, buku-buku sejarah yang membangun iman, buku-buku sejarah. Lalu ada yang menyebut intertestamental book, buku antara dua perjanjian. Nah, salah satu alasan kenapa banyak orang Protestan ada yang menolak buku itu masuk disebut kanon, itu karena di dalam buku Makabe itu ada ketika pasukan Makabe itu datang dan banyak tentaranya yang mati, mereka berdoa untuk roh-roh orang yang mati, bukan berdoa kepada roh-roh orang mati, berdoa untuk roh-roh orang yang mati.
Nah, itulah yang kemudian banyak orang Protestan mengatakan itu nggak bisa dimasukkan dalam Alkitab. Tapi sesungguhnya itu kan soal tafsir. Ya, sekarang kalau misalnya kita ketemu dengan saudara kita yang bukan seorang yang seiman, kemudian ya moga-moga Tuhan mengingat kebaikannya, apa ya itu keliru, kan nggak keliru. Katakanlah misalnya kita punya nenek moyang, mama kita Konghucu atau Taoism, lalu semoga Tuhan mengingat kebaikan-kebaikannya, masa ya itu keliru. Itu kan soal tafsir. Tapi secara historis tidak ada pengaruhnya itu. Itu saya kira Pak William. Terima kasih Pak Bambang. Yang lain ada pertanyaan? Ada yang di chat, Pak? Kenapa? Ada yang bertanya di chat. Di chat ya di mana? Iya, mau tanya, bisa jelaskan sedikit mengenai kitab Didaktik. 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 Bagaimana tanggapan Gereja Ortodoks Timur mengenai kitab Didaktik? Kitab Didaktik, bagaimana? Ya, terima kasih. Soal kitab Didaktik itu juga bukan Alkitab. Didaktik itu termasuk literatur yang disebut Apostolic Fathers. Kenapa disebut Apostolic Father? Al-Aba Ar-Rasuliyun. Karena buku ini ditulis oleh komunitasnya Rasul. Rasul, murid-muridnya Rasul. Jadi yang termasuk di Apostolic Fathers itu misalnya surat-surat Ignatius, jumlahnya 7. Siapa Ignatius? Ignatius itu muridnya Rasul Petrus yang menjadi pemimpin gereja Antioquia. Sebelum Rasul Petrus pergi ke Roma, menurut catatan sejarah gereja, Ignatius ditunjuk sebagai pemimpin jemaat di Antioquia. Nah, 7 dokumen itu meneguhkan gerejanya sebelum dia menjalani mati syahid di Roma. Lalu surat Polikarpus. Polikarpus itu menulis surat kepada jemaat di Korintus yang meneguhkan iman jemaat di Korintus. Juga akhirnya Polikarpus itu wafat syahid dengan dibakar pada tahun 156. Catatannya di buku itu. Lalu ada lagi yang namanya The Fragment of Papias. Papias itu muridnya Rasul Yohanes yang wafat kira-kira tahun 140 Masehi. Dan dari Papias itulah kita tahu siapa yang menulis Injil Matius, siapa yang menulis Injil Markus, siapa yang menulis Injil Yohanes. Di Injil itu sendiri tidak ada keterangan siapa penulisnya. Dari buku itu kita tahu siapa penulisnya. Kemudian yang namanya didaktik itu diterima di seluruh gereja. Bukan hanya gereja Pro-Katolik, gereja Ortodok, termasuk di gereja Protestan. Anda kalau membaca tulisannya Profesor Dr. Haskin, itu pernah menerjemahkan Didaktik ini ke dalam bahasa Indonesia dan dijadikan bahan sejarah katekisasi. Itu diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia tahun 1980-an. Namanya Didaktik Pengajaran Para Rasul. Dari situlah kita bisa mengenal perayaan-perayaan gereja, puasa, doa, bagaimana doa Bapa kami dilantunkan dengan kata-kata karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya itu dari Didaktik. Di Injil Matius teks tertuanya tidak ada apa doa Bapa kami dengan akhir karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya, itu dari Didaktik. Karena Didaktik itu penting karena ditulis tahun 90 ketika rasul-rasul masih hidup. Kalau seandainya buku itu palsu ya tentu para rasul akan menyebutnya, ternyata tidak. Nah, Didaktik itu sebetulnya bukan Alkitab tapi semacam buku katekisasi tertua di dunia. Demikian tentang Didaktik. Lalu tentang apa ya? Udah Pak, nggak ada Oke, lagi sudah Pak. itu saja yang ada Ya, di chat ya. Pak,
Ada satu lagi di chat ini Ada yang mana? tentang kitab Henokh yang katanya ada di Katolik. Nah, kitab Henokh itu memang bukan Alkitab. Kitab Henokh itu eh, berasal dari komunitas abad pertama, mungkin sebelum atau saat sudah Masehi. Kitab itu termasuk buku-buku yang isinya mirip dengan kitab Daniel. Tetapi buku itu tidak diterima oleh gereja. Karena apa? Buku itu banyak mengandung ketidakcocokan dengan perjanjian lama. Sekalipun buku Henokh itu di gereja Ethiopia itu dibaca, tapi dibaca itu cara membacanya tidak sama persis dengan orang modern membaca kitab suci kita, tidak. Buku itu sebagai salah satu model penafsiran Alkitab. Jadi bagi saya kitab Henokh itu juga penting, tapi bukan sejajar dengan Alkitab. Karena kitab Henokh itu misalnya kita tahu, Mesias seperti apa yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi di abad pertama sebelum Masehi dan abad pertama Masehi. Mesias itu adalah Raja Langit dan Bumi. Mesias itu adalah Putra Allah. Itu sudah ada dalam buku Henokh. Tapi ketika konsepnya tentang Mesias ilahi itu kita terima, tidak berarti kisahnya tentang malaikat yang turun kawin-mawin dengan anak manusia kita terima. Jadi itu buku diterima secara selektif sebagai metodologi tafsir. Karena di dalam Yahudi arus utama maupun Yahudi yang lain nggak diterima juga. Baik itu di Septuaginta nggak diterima, untuk orang Yahudi diaspora itu, maupun orang Yahudi yang di Tanah Suci juga nggak diterima. Tapi sebagai salah satu rujukan metode penafsiran pada zaman itu, saya kira cukup menarik. Itu ya, saya kira. Nah, kalau yang namanya Ada beberapa Deuterokanonika itu kadang-kadang disebut oleh orang Protestan apokrif. Padahal sebenarnya sebutan itu beda penerapannya. Kalau di gereja Katolik kata apokrif itu artinya pseudograf, buku-buku palsu. Tapi kalau kata apokrif di kalangan Katolik itu artinya buku-buku yang tersembunyi dari tanah suci. Artinya karena buku itu memang dipakai tidak di tanah suci kebanyakan, tapi dipakai di luar tanah suci. Di luar tanah suci itu maksudnya ketika orang Yahudi mengadakan konsili Yamnia tahun 90 Masehi. Pada zaman Yesus sendiri kanon kitab suci itu tampaknya belum terbentuk. Yesus menyebut dirinya sudah disebutkan dalam Taurat Musa, kitab para nabi, dan Mazmur. Mazmur itu sebutan pertama untuk urutan kitab Ketubim. Zaman itu saya kira kanonisasi perjanjian lama itu masih berbeda antara orang Yahudi diaspora dengan orang Yahudi di Holy Land. Itu ya, saya kira. Jadi beda sebutan. Apokrif itu di kalangan Protestan itu sering dimaknai sebagai pseudograf. Buku-buku yang lancung, yang palsu. Tetapi di kalangan Katolik, apokrif itu, di kalangan Katolik itu buku-buku pseudograf. Di kalangan Protestan, apokrif itu menyebut Deuterokanonika. Di kalangan Katolik, yang disebut apokrif oleh Protestan itu disebut Deuterokanonika, kanon yang kedua. Demikian kira-kira. Apa yang dikatakan Injil Barnabas tentang hukum Taurat ya tidak jelas, tidak jelas penulisnya. Itu. Saya pun kalau menyebut yang namanya Injil Barnabas itu saya tulis dalam tanda kutip karena tidak sejajar dengan Injil manapun juga. Demikian, Pak William. Ada satu pertanyaan lagi Pak yang terlewat, itu yang ditanyakan oleh Pak Opis, apa yang dikatakan Barnabas di Injil Barnabas tentang hukum Taurat?
Apa yang dikatakan Injil Barnabas? Setidak jelas penulisnya. Pak Opik. Misalnya gambaran bahwa Paulus memalsukan Taurat itu kan nggak benar semua itu. Itu yang ditulis oleh buku Barnabas. Barnabas. Dan pemahaman penulisnya memang tidak memadai untuk menyebut Taurat. Penulis abad pertengahan kok mau ngerti Taurat. Tentang Yudas pasal 1:9, kenapa tidak ada di PL? Kan Paulus mengatakan bahwa ajaran-ajaran yang lisan maupun yang tertulis. Jadi orang Yahudi sendiri sampai hari ini juga menyebut tentang adanya ajaran yang diterus sampaikan tapi tidak tertulis. Termasuk itu saya kira yang disebut di dalam surat Yudas misalnya tentang pertengkaran mayat Musa, itu tidak ada di dalam Taurat tertulis tapi ada dalam tradisi Yahudi yang lain. Nah, karena itu kalau orang Yahudi sampai hari ini juga mengenal yang namanya Torah Sepiktov, Torah tertulis, dan Torah Sebealpe, Torah lisan. Satu contoh misalnya, Perjanjian Baru menamakan 2 penyihir zamannya Fir'aun yang melawan Musa. Di Perjanjian Lama juga tidak ada namanya, tapi ternyata namanya di dalam surat Paulus adalah Yanes dan Yambres. Dari mana Paulus mendapatkan nama itu? Sementara di dalam kitab Taurat Ibrani tidak ada. Nah, itulah salah satu yang disebut sebagai tradisi lisan. Tradisi lisan itu terpelihara di naskah-naskah Laut Mati misalnya. Di Dead Sea Scroll itu ada nama Yaneh. Yaneh itu yang diyunanikan jadi Yanes. Ya, itu saya kira. Jadi kalau tidak ada tertulis di PL bukan berarti cerita itu tidak akurat. Seperti kata Yanes dan Yambres itu jelas masuk firman Tuhan di Perjanjian Baru. Tapi di Perjanjian Lama juga tidak ada itu. Itu ya. Oke, Pak Bambang. Pak Rudi? Ada lagi silakan. Apakah masih ada pertanyaan? Saya rasa Pak Bambang udah mesti jalan lagi dia. Harus jalan lanjut ya? Iya. Oke. Terima kasih banyak Pak Bambang. Ya, sama-sama. Ibu ya, atas pencerahannya. Mungkin masih banyak pertanyaan, mungkin nanti di pertemuan berikut ya. Silakan, nggak apa-apa Bisa kalau masih ada, gabung silakan. lagi. Ya. Jangan. Gimana Pak William? Pak Bambang bilang kalau ada satu boleh silakan dia bilang. Pak Bambang barusan Ya, bilang. silakan. Masih ada pertanyaan? Ya. Udah Pak, nggak ada ini lagi. Kalau nggak ada ya udah oke. Oke, baik Bapak-Bapak semua, terima kasih banyak atas partisipasinya. Kita harap bersama-sama pertemuan kita ini bukan secara kebetulan, namun membawa dampak yang baiklah buat kita semua. Akan kita tutup pertemuan kali ini. Silakan Pak Fernando untuk tutup. Kita berdoa dulu. Terima kasih Pak Rudi. Baik, Bapak-Bapak, kita akan menutup Zoom kita malam ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam ini. Terima kasih buat semua hal yang kami boleh belajar bersama malam ini. Terima kasih buat pembicara juga Pak Bambang. Engkau berkati kesehatan, kekuatan selalu untuk terus menyampaikan kabar baik, membuka hal-hal yang luar biasa bagi banyak orang. Tuhan, kami diberkati malam ini. Terima kasih, kami excited untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Biar Engkau saja yang ditinggikan lewat apapun yang kami belajar, kami hidupi. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih.